Shalom, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pagi hari yang indah ini kita bersyukur ada kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk menikmati kehidupan ini. Apapun situasi kondisi yang kita alami, kita tetap bersyukur dan mampu berkata bahwa Tuhan Yesus baik. Amin. Tuhan Yesus baik dan Dia memberi yang terbaik bagi kita. Nah, persoalannya, adakah kita memberi yang terbaik bagi Tuhan? Adakah hidup yang berkualitas kita persembahkan di hadapan Allah? Kebenaran firman Tuhan pagi hari ini dari Injil Lukas pasal 21, kita melihat ada satu pribadi yang mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Seorang janda yang miskin mempersembahkan persembahan yang luar biasa kepada Tuhan. Kita akan membaca bersama-sama Lukas pasal yang ke-21 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Mari kita buka Alkitab kita. Bapak Ibu di rumah bisa membuka Alkitab atau HP-nya yang ada ayat firman Tuhannya. Kita akan bersama-sama membaca mulai dari ayat pertama. 1, 2, 3. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di mana letak persembahan yang terbaik dari seorang janda yang miskin? Kalau berbicara mengenai nominalnya, besar nilainya, ya, nilai uangnya, tentu orang kaya dong yang lebih banyak. Ya, hanya 2 peser saja kok orang yang janda miskin tadi. Sementara yang lain mungkin nilainya sangat besar. Kira-kira begini, ya persembahan saya hanya 2.000 saja. Ya, kira-kira konteks kita. Sementara yang kaya 20.000, ada yang 50.000, ada yang 100.000. Nah, tetapi Tuhan melihat justru yang mendapat pujian, dan Tuhan berkata yang persembahannya yang besar, yang janda miskin yang 2 peser itu, atau persembahan kita yang hanya 2.000 itu. Persoalannya bukan nilai yang, oh kalau gitu 2.000 dong yang layak di hadapan Tuhan, bukan yang 20, bukan yang 50, bukan yang salah, bukan itu masalahnya. Tetapi dari memberi itu, nah kalau memberi karena dari kelebihan, nah jadi nilainya tidak sebanding dengan orang yang memberi dari kekurangan. Jadi orang yang memberi dari kekurangannya itu persembahan yang luar biasa. Ini yang besar. Nah artinya begini, mampukah kita memberikan sesuatu kepada Tuhan padahal kita sendiri kurang dari kekurangan kita? Nah, kalau ada orang yang uangnya banyak, kira-kira begini, di rekening itu masih punya 1 M, ya nilai uangnya. Nah, kemudian dia mau beri 1 juta, sebenarnya nggak ada masalah bagi dia. Ini udah kasih aja, ya. Bahkan mungkin kita katakan, wah, dia punya 1 M loh, tapi hanya 1 juta. Ya kecil banget persembahannya. Bukankah dia bisa beri 10 juta? Ya, kalaupun dia beri 10 juta belum tergoncangkan uangnya yang 1 M itu. Dia baru 10 juta. Artinya masih lebih banyak yang dia punya daripada yang dia beri kepada Tuhan. Ya. Jadi jelas sekali Tuhan katakan bahwa ya orang-orang yang memasukkan uang, dia lihat, dia tahu, dan dia mengenal semuanya berapa banyak. Jadi Tuhan tahu seberapa banyak yang dipersembahkan, seberapa banyak yang masih dikantongi atau di rekening atau disimpan. Nah, ia melihat, katakan di sini,
Seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Nah, sementara dia lihat juga orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka. Tentu dong, uangnya yang kaya kan lebih besar dari si nominalnya. Tetapi Tuhan tahu bahwa misalnya ada ini seorang yang kaya memberikan besar banget ya, mungkin bagi orang lain kalau waktu dilihat persembahannya besar ya. Iya besar, tapi bagi orang itu nggak ada apa-apanya itu. Itu hanya dari kelebihannya dikatakan ya. Tidak akan menjadi kekurangan dia kalau dia memberikan persembahan itu. Karena masih banyak yang dia miliki. Tetapi ketika Tuhan melihat persembahan janda miskin yang memasukkan 2 peser ke dalam peti ini, kok nominalnya kecil banget, 2 peser aja. Tapi Tuhan bilang itulah persembahan yang terbaik. Itulah persembahan yang besar. Ya, kenapa? Karena ya janda miskin ini memberi semua, ya, apa yang dia miliki. Ya, lalu ia berkata, Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Alasannya adalah ayat 4, sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Begini, kira-kira, wah saya mau kasih persembahan, tapi uang saya tinggal 1 lembar ini loh. Mau kasih apa enggak sih? Ini berat. Ya, memang jujur kalau kita harus akui ya, kalau kita harus akui jujur bahwa memang mengorbankan apa yang ada pada kita itu tidak mudah. Ya, mempersembahkan apa yang kita miliki tidak mudah. Apalagi pernah suatu ketika Tuhan mengingatkan ya mengenai harta. Ya, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada, kan Tuhan katakan begitu. Ada seorang yang ingin masuk kerajaan surga. Dia orang kaya dan Tuhan katakan juallah hartamu, bagikan ke yang lain, ikut aku. Dia nggak mau juga. Aduh, sedih banget. Ya. Nah, tetapi kita melihat juga ada satu peristiwa lain, di mana dalam perjanjian lama, ada terjadi kelaparan yang luar biasa. Nah, kemudian ada seorang nabi, ya Elia, berjumpa dengan seorang perempuan dan anaknya yang mereka keadaan miskin, susah. Dan Nabi Elia berkata, berikan aku roti. Ya, ibu ini bersama anaknya berkata, wah kami cuma sedikit tepung. Kami olah, kami makan, sudah selesai, matilah kami. Karena nggak ada lagi yang mau dimakan. Tapi Nabi ini berkata, nggak apa-apa, buat dulu untuk aku. Ini kadang-kadang kalau kita pikir ini, Nabi ini gimana sih? Dia sudah bilang hanya tinggal ini punya kami, malah buat dulu untuk aku. Tetapi kita lihat ibu itu taat. Ya, dia olah itu. Ya, tepung yang hanya sedikit. Kemudian sebelum mereka nikmati, diberikan dulu kepada hamba Allah itu. Nah, dipersembahkan ya, diberikan. Nah, saya pikir bagi kita ini nggak gampang loh membagikan apa yang kita miliki sementara kita sendiri butuh loh. Ini kita mau perlu ini, kan tinggal sedikit. Gimana sih Pak Nabi? Pak Nabi kok kau minta sih untuk kamu? Saya udah bilang ini, kalau saya makan, saya olah roti, jadikan roti, saya makan dan anak saya, selesai. Itu pun tidak akan kenyang kami. Hanya makan nikmat lah, oke lah kami rasakan nikmatnya, kemudian setelah itu nggak ada lagi yang mau dimakan. Tapi ketika ibu itu taat dan memberikan kepada Nabi, apa yang terjadi? Mereka diberkati. Orang yang memberi dengan sukacita, orang yang memberi dengan sungguh-sungguh, maka dia akan diberkati Tuhan. Nah, salah satu memang dasar kita memberikan kepada Tuhan adalah ketika kita mempersembahkan sesuatu, harus kita persembahkan dengan sukacita, dengan ikhlas, dengan tulus, ya. Tapi pernah bincang-bincang dengan seseorang dan berkata, wah persembahan saya kecil gak apa-apa, yang penting tulus. Lah, bukan itu maksudnya. Kalau kita bisa mempersembahkan yang lebih besar dan tulus, itu jauh lebih baik daripada mempersembahkan kecil. Tapi memang kita tulus. Padahal kenapa kita kecil memberi persembahan? Karena kita tidak mau memberi yang lebih besar.
Yang lebih besar kan untuk kita. Ya. Tetapi yang benar adalah memang harus sesuai dengan kemampuan kita. Ya. Jadi persembahan itu kita persembahkan dengan sukacita, dengan rela, dan yang terbaik. Jadi prinsip yang terbaik di sini adalah kita mampu memberi dari kekurangan kita. Ini sesuatu yang luar biasa. Ini sesuatu yang luar biasa. Dan itu kita perlu belajar. Kita perlu belajar. Tidak mudah untuk memberikan ya dari kekurangan kita. Seringkali kita berkata, aku aja kurang kok, aku aja perlu kok. Ya, mampukah kita mengorbankan sesuatu ya untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan? Padahal sebenarnya kita juga butuh. Ya, tetapi kalau dengan iman kita lakukan, ya kita persembahkan, Tuhan ini yang aku miliki, aku persembahkan untukmu, maka ini adalah satu persembahan yang bernilai luar biasa di hadapan Tuhan. Dan Tuhan tahu, Tuhan lihat. Sebagaimana Tuhan melihat orang-orang yang datang ke bait Allah dan memberi persembahan, pun demikian sampai saat ini Tuhan tahu segala sesuatu yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Jadi berbicara mengenai persembahan yang terbaik bagi Tuhan tidak hanya berbicara mengenai dana, uang, tidak. Nah, bagaimana waktu-waktu kita? Prioritas kita, adakah kita utamakan dulu Tuhan sebelum melakukan segala sesuatu? Bagaimana kita berkorban? Semestinya kita harus ada di tempat lain untuk bersenang-senang, tapi kita abaikan itu. Kita ambil waktu khusus kepada Tuhan, dan itu waktu yang terbaik. Bagaimana tenaga kita, pikiran kita? Adakah kita mempersembahkan tenaga dan pikiran kita yang terbaik bagi Tuhan? Adakah kita memikirkan perkembangan pelayanan? Adakah kita terus menggumulinya? Ya, kemudian berdoa, menyerahkan kepada Tuhan tentang pergumulan-pergumulan dalam pelayanan. Wah, ini memberi yang terbaik, pikiran yang terbaik, waktu yang terbaik. Adakah kita mulai memberi hati mengunjungi orang lain, saudara kita yang perlu dikuatkan, dimantapkan imannya? Itu memberi yang terbaik. Jadi memberi yang terbaik kita harus bisa ya menyangkal diri lah ya, mengabaikan kebutuhan kita. Artinya mengorbankannya. Kan saya lebih enak misalnya waktu ya. Lebih enak tidur siang deh. Lebih enak ya santai-santai. Tapi karena ada orang yang membutuhkan pelayanan kita, tenaga kita, pikiran kita, nasihat kita, nah kita abaikan tidur siang kita. Kita mengunjungi orang. Wah, ini kan luar biasa. Atau kita ambil alat komunikasi kita, HP kita, kemudian kita telepon, melayani melalui telepon. Ya, kita abaikan kesenangan kita dulu demi orang lain. Itu adalah persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, banyak hal yang bisa kita lakukan. Tetapi kedagingan kita biasanya ya menggoda kita. Ya mulai menarik untuk aku udahlah santai saja. Udahlah untuk kita saja. Udahlah ya kita nikmati mereka ya, nantilah urusan mereka itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pagi hari ini kita belajar untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan, apapun. Ya, dalam kitab Roma dikatakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah, yang menyenangkan hati Allah. Jadi semuanya kita persembahkan. Nah, pagi hari seperti ini, sebelum melakukan segala sesuatu, kita mulai masuk dalam hadirat Allah. Itu mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Aku mau tenang di hadapan-Mu Tuhan. Ya, aku mau fokus mendengar suara Tuhan. Ingat antara Maria dan Marta ketika Yesus datang menghampiri mereka. Apakah Marta melayani Tuhan? Iya, melayani. Dia bawa ini kebutuhan segala macam. Tetapi apa yang dilakukan Maria? Maria duduk di kaki Tuhan dan mendengar suara Tuhan. Dan Tuhan bilang inilah yang terbaik. Jadi kadang-kadang kita terlalu sibuk dengan yang itu dan lain sebagainya. Memang melayani juga. Tetapi ada hal yang utama untuk mendengar Tuhan kita tidak lakukan. Dan Yesus berkata ini yang terbaik. Maria sudah lakukan. Jadi ada waktunya kita duduk diam di kaki Tuhan. Datang di hadirat Allah. Ya, mendengar suaranya.
berbincang-bincang dengan dia, berdoa. Jadi jangan terlalu sibuk untuk mengurusi yang lain. Ya, setelah kita mengutamakan Tuhan, masuk dalam hubungan pribadi dengan Allah, ya oke, kemudian yang lain kita lakukan. Bukan berarti kita harus duduk terus ya, membaca dan merenungkan firman Tuhan, yang lain nggak boleh dikerjakan. Bukan. Jangan salah ya. Tetapi yang dimaksud adalah di mana kita tahu yang terbaik kita persembahkan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, seorang ibu ini menjadi teladan bagi kita. Janda miskin. Mungkin orang lain tidak menganggap dia apa-apa. Cuman dia. Cuman apa persembahannya cuman segitu. Secara manusia, kita bisa terjebak menilai orang dan menganggap orang ini kamu gak ada apa-apanya. Tetapi Tuhan melihat, Tuhan menilai, dan Tuhan memberikan pujian. Karena apa? Persembahannya adalah persembahan yang terbaik, diberikan dengan tulus, dengan ikhlas, dan diberikan dengan sungguh-sungguh dari kekurangannya, bukan dari kelebihannya. Kita harus belajar. Tidak berarti kalau begitu kita hidupnya pas-pasan aja dong, gak boleh kaya. Bukan. Ketika kita kaya diberkati Tuhan, puji Tuhan. Berarti nilai persembahan kita besar dong. Iya dong. Ya, artinya aku sanggup memberi yang lebih besar. Kenapa aku tidak berikan? Ada maksud Tuhan mengapa Tuhan mempercayakan berkat-berkat yang besar bagi kita. Supaya kita dapat gunakan berkat-berkat yang besar itu untuk kemuliaan namanya. Menjadi diberkati untuk menjadi berkat. Itulah Tuhan mau dalam hidup kita. Jadi jangan pernah kita merasa rugi ketika kita mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Sekali lagi, bukan hanya bicara uang, tetapi apapun. Tenaga kah, pikiran kita kah, waktu kita kah, kita prioritaskan untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Tidak ada yang sia-sia. Tuhan melihat, Tuhan menilai. Bahkan mungkin dalam pelayanan di gereja, tugas saya hanya tukang parkir misalnya. Hanya mengatur kendaraan jemaat yang datang. Jangan menganggap remeh. Ya, Tuhan melihat waktu kita kerjakan itu dengan sungguh-sungguh. Ya, ada banyak yang diberkati. Misalnya ada seorang ibu-ibu yang baru datang bawa motor sendiri. Kemudian kita sambut dan ya udah betul, nanti saya parkirkan dengan baik. Itu sudah pelayanan yang luar biasa loh ya. Jadi ibu itu pun belum masuk gereja. Di parkiran motor saja dia sudah diberkati. Hatinya sudah, wah luar biasa. Kemudian penerima tamu dengan senyum berkata, mari ibu, selamat pagi. Ini mari catat namanya, mari diantar lagi duduk di depan. Diberkati dia. Kemudian pemimpin pujian, pemain musik dengan sungguh-sungguh menaikkan pelayanan yang terbaik, dia diberkati. Kemudian ketika firman Tuhan disampaikan, dia diberkati. Ketika pulang ya disambut dengan sukacita juga ya. Terima kasih sudah hadir. Selamat menikmati berkat Tuhan. Selamat hari Minggu. Wow. Jadi ibadah itu mendatangkan sukacita. Jangan kita berkata, dia melayani cuma di depan juru parkir saya. Tuhan menilai. Dan penilaian Tuhan tidak pernah salah. Janda miskin ini mendapatkan penilaian yang luar biasa. Luar biasa. Ya, inilah persembahan yang terbaik. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Uang tinggal sedikit, tapi saya harus mau persembahkan kepada Tuhan. Kemudian, aku berikan kepada Tuhan. Saya masih ingat waktu sekolah minggu dulu, waktu masih kecil ya, sekolah minggu anak-anak dikasih uang. Waktu itu masih ada uang 5 rupiah, 10 rupiah itu masih ada uangnya. Kalau dikasih 1.000, nah ini nanti persembahan. Iya Pak, nanti di tengah jalan ini sudah berkurang. Kita cari warung. Jadi kalau di kampung kami dulu, warung-warung itu penuh hari Minggu itu sebelum ibadah itu penuh. Beli apa? Beli permen. Ya, tujuan sebenarnya bukan mau permennya, supaya ada kembaliannya. Jadi beli permen misalnya uang 1.000 ya. Ya beli 200 permen kan, jadi masih ada 800. Nah, nanti ada 3 kantong, bagi-bagilah. Ya
bagi-bagi uang itu supaya nanti 3 kantong itu terisi penuh gitu loh. Tapi kita sudah ya beli dulu untuk kita. Nah, tujuan membeli untuk menukar uang itu. Nah, itu waktu masih kecil. Kita maunya supaya dapat juga ya, oh ini terlalu besar. Tapi kalau sudah dewasa tidak begitu dong. Ngapain kita harus tukar-tukar lagi ya? Ya, itu yang terbaik hanya 1 lembar, ya udah 1 lembar. Ya, makanya kantong persembahannya jangan 3, jangan 4. Nanti dibagi 4 udah 1 aja ya, semua masukkan saja. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita belajar ini proses ya, belajar. Tetapi hubungan kita dengan Tuhan, pergaulan karib kita dengan Allah, ya akan menolong kita, memampukan kita untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Dia. Persembahan yang terbaik yang kita lakukan di hadapan Allah tidak sia-sia. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Kita akan masuk dalam doa-doa kita serahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Apapun yang kita alami, apapun yang terjadi, situasi apapun, tetap bersyukur. Dan prinsipnya adalah hidup ini kita persembahkan hidup yang terbaik bagi Tuhan.